Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah bahasa Inggris yang berjudul verb atau kata kerja. Dan kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada Aulia Azizah, kedua Muhammad Atoilah, dan ketiga Nur Anita. Lanjut langsung ke pengertian kata kerja. Verb atau kata kerja merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek, peristiwa, atau keadaan. Macam-macam kata kerja. Transitive verb yang pertama itu yaitu dari kata kerja yang membutuhkan objek, contohnya drink, read, dan lain-lain. Transitif terbagi menjadi 2. Yang pertama ada direct object atau objek langsung, yaitu nama benda. Dan yang kedua ada indirect object atau objek tidak langsung, yaitu orang atau hewan yang disebutkan. Dan itu juga terbagi, yang pertama ada transitif yang diikuti direct object. Contoh, I will give a book to you. Aku akan memberi buku kepada kamu. Dan yang kedua ada intransitif yang diikuti oleh indirect object. Contohnya, I will give you a book. Intransitif yang diikuti oleh indirect object. Contohnya, I will give you a book. Yang perlu diketahui bahwa indirect object selalu berada di depan direct object. Apabila direct object diletakkan setelah indirect object, maka harus menggunakan kata depan preposition to dan for. Pada umumnya, kata kerja transitif hanya memiliki satu objek saja. Objek tersebut berupa yang pertama ada noun, kata benda. Contoh, I have book a car. Yang kedua, pronoun atau kata kerja. Contohnya seperti I will see it. Yang sebagai kata ganti itu it. Yang ketiga, gerund atau kata kerja yang dibendakan. Contohnya seperti he likes climbing. Untuk mengetahui adanya gerund di situ, yaitu mengetahui rumusnya itu seperti verb 1 tambah ing, yaitu yang di climbing itu. Yang keempat ada phrase atau frasa. Contohnya seperti they don't know how to make it go. Yang kelima itu ada clause. Contohnya I don't know what you mean, what you want. Lanjut. Yang kedua ada intransitive verb, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti ada come, sleep, dan lain-lain. Yang ketiga ada finite verb, kata kerja biasa, yaitu verb yang memiliki subjek dan waktu yang jelas. Ciri-ciri kata kerja jenis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila dipakai dalam kalimat tanya dan negatif, perlu memakai kata kerja bantu, do, does, atau did. Yang kedua, bentuknya dapat berubah-ubah oleh tense atau waktu.
ketiga biasanya mempunyai bentuk infinitive, present perfect, simple, gerund, past tense, present tense, dan past participle. Dan yang keempat ada auxiliary verb, kata kerja bantu, yaitu kata kerja yang digunakan untuk melengkapi kata kerja lain untuk menyatakan tindakan kata kerja auxiliary. Diantaranya adalah is, am, are. Dan kelima itu ada lifting verb, kata kerja penghubung, yaitu kata kerja yang berfungsi menghubungkan subjek dengan komplementnya. Jika kata kerja penghubung tersebut kita gantikan dengan be atau am, is, are, was, dan lain-lain, maka maknanya tidak berubah. Contohnya, Alex looks serious, bisa diartikan Alex is serious. Tipe verb terbagi. Tipe verb yang pertama itu ada regular verb, adalah kata kerja yang dapat berubah sesuai dengan bentuk tense, bentuk verb 1, verb 2, verb 3, berubah dengan menambahkan imbuhan d atau d. Yang kedua ada irregular verb, adalah kata kerja yang perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3 berubah secara tidak beraturan. Bentuk berubah secara tidak beraturan. Bentuk irregular verb dibagi menjadi, yang pertama itu ada verb 2 dan verb 3 tidak berubah dari verb 1. Yang kedua, verb 2 dan verb 3 berbeda. Dan yang ketiga, verb 1, verb 2, dan verb 3 bentuknya tidak sama. Menurut pemakaiannya, dalam kalimat, kata kerja dibagi dalam 3 golongan yang berbeda, yaitu infinitive verb, kata kerja asal, atau kata kerja bentuk 1, verb 1, digunakan dalam bentuk kebiasaan, yaitu simple present tense. Yang kedua, preteric verb, yaitu verb 2. Kata kerja bentuk kedua ini secara khusus dipakai dalam kalimat bentuk lampau, yaitu simple past tense. Dan yang ketiga, past participle atau verb 3. Kata kerja ini digunakan dalam perfect tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang telah usai. Sekian dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, itu dari kami sendiri. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.